wabarakatuh. Nama saya Lisnawati Dewi dari Manajemen Keuangan Syariah 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil. Maka dibuatlah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga harga-harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara satu bank dengan bank yang lain memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, di mana pengawasan ini meliputi seluruh jenis dan tipe bank yang ada di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum, maupun bank swasta. Apa yang dimaksud OJK dan jelaskan tujuan, fungsi, dan tugas OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi kepada keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di mana sektor jasa keuangan. Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Apa yang dimaksudkan pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah? Pasar modal syariah yaitu suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual terhadap berbagai efek, yaitu surat berharga yang bersifat jangka panjang, di mana operasional dan sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Perbedaan saham, suku, dan reksadana yaitu saham dan suku termasuk dalam surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana termasuk dalam kategori tidak dapat diperjualbelikan. Saham yaitu surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal. Sukuk yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Reksadana yaitu wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Mekanisme transaksinya yaitu yang pertama transaksi tanpa riba, yang kedua terhindar dari praktik spekulasi, yang ketiga hanya mentransaksikan efek syariah, yang keempat emiten yang tergolong syariah, yang kelima transaksi menggunakan akad. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan.
Asuransi syariah dibawa di tengah jalan, yaitu seseorang yang melakukan asuransi sudah terikat kontrak yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika ditanya diperbolehkan atau tidak, maka itu tergantung dengan kontrak. Ketika seseorang akan melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi, maka hal itu harus ditanyakan dengan benar dan disetujui bersama. Jangan sampai kita melakukan penyertaan asuransi, tetapi kita tidak mengetahui akad atau isi dari perjanjian tersebut. Seringkali kita tertipu dengan isi dari kontrak tersebut.